Wakaf adalah tanda syukur yang terbaik. Wakaf adalah tanda cinta yang terbaik. Wakaf juga tanda bakti yang terbaik. Dan wakaf merupakan modal ekonomi umat yang terbaik. Untuk saya, wakaf adalah harta terbaik saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus bersyukur kita dari sebagian banyak manusia, termasuk orang-orang yang dapat beribadah dalam keadaan sehat dan mempunyai kesadaran betapa pentingnya hidup untuk menghambakan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kecenderungan manusia adalah selalu berhitung, dan dari berhitung itu yang dipikirkan adalah tentu keuntungan. Namun beberapa saat yang lalu, beberapa tahun tepatnya, saya dikejutkan oleh pengalaman berhadapan dengan seseorang yang sebatang kara, usianya sudah lanjut, lebih dari umur 70. Karena tidak punya saudara, tidak punya suami, tidak punya pula anak, maka dia harus bekerja. Seandainya mendapat halangan untuk bekerja, dapat dikatakan dia tidak akan makan sama sekali. Nenek tua ini bukan orang Jakarta, tapi merantau sampai ke Jakarta, berasal dari Jawa Tengah. Kami biasanya memanggil Mbah. Apa yang dilakukannya setiap hari tidak lain tidak bukanlah berjualan kue cucur. Satu keberuntungan karena kue cucurnya selalu laku. Setiap hari dia keluar dari rumah dan kembali dengan membawa uang hasil kue cucur karena kue cucurnya habis sama sekali. Pada satu saat saya menemui beliau. Setiap hari Kamis dia berjualan, tapi dia tidak berkeliling kampung. Dia mengikuti pengajian. Karena ada perasaan penasaran, saya lihat dan saya amati. Bagaimana dia cara berjualan? Kapan dia akan berkeliling? Karena pengajian dimulai dari jam 9 sampai jam setengah 12. Berarti matahari sudah naik dan panas. Ternyata perhitungan saya keliru. Apa sebab? Karena tanpa dia berpindah ke sana kemari, kue cucurnya tetap habis di pengajian itu. Memang rezeki tidak usah dicari kalau memang rezekinya. Berpayah-payah tidak akan mungkin didapat kalau memang bukan rezekinya. Tapi si nenek tua ini tetap punya keyakinan rezeki akan dia peroleh. Sungguh luar biasa dan membuat saya tercengang. Karena setiap hari Kamis di pengajian itu, uang hasil penjualannya dia tidak ambil dan dibawa ke rumah, tapi dimasukkan ke dalam kencelengan, tempat kotak yang dilapisi dengan kaca untuk sumbangan para peserta yang ikut mengaji. Kalau orang hanya mengaji, mengambil uang 1.000, 5.000, 10.000, dapat diduga bahwa uang itu sudah disisihkan sejak dari rumah. Jadi sudah ada cadangan. Tapi nenek tua ini berbeda. Dia baru memasukkan uang ke dalam kencelengan itu setelah pengajian berakhir. Yaitu kue cucurnya pun habis. Buat saya luar biasa karena dia tidak mengambil 1 rupiah pun dari hasil penjualan kue cucurnya. Kalau di bayangan kita semula dia tentu akan mengambil cuma dari semua itu 1/3, 1/4, setengah atau berapalah. Tapi bahagian pasti ada yang dia bawa pulang. Ternyata tidak. Hasil seluruh penjualan kue cucur itu dimasukkan ke kencelengan secara total 100%.
Tergerak dari hati perasaan, saya datangi si Mbok. Mbah, kenapa dia masukkan semua? Kenapa tidak dibawa pulang sebagian untuk jadi modal agar besok bisa berdagang kembali? Dia tersenyum dan saya mengantisipasi jawabannya. Nanti pasti Tuhan akan memberikan rezeki. Tetapi berbeda dari dugaan saya. Cap, dia bilang, saya miskin, tapi saya ingin menikmati bagaimana nikmatnya memberi sebagaimana orang lain yang berpunya. Subhanallah, ternyata memberi bukan dari banyak jumlah, tetapi keikhlasan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Para hadirin, terima kasih telah mendengar celotehan Hotman Zainal Arifin. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda, bagi saya. Satu cuplikan cerita yang benar-benar menggugah hati saya pada waktu itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf adalah tanda syukur yang terbaik. Wakaf adalah tanda cinta yang terbaik. Wakaf juga tanda bakti yang terbaik. Dan wakaf merupakan modal ekonomi umat yang terbaik. Berwakaf di Tabung Wakaf Indonesia adalah pilihan terbaik untuk harta terbaik saya.